selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was Sahabat sejatiku, hilang kadar ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Oh, jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Oh, sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Ku selalu membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu, darah abadi. Demi bermain bersama, kita luahkan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Hai guys, balik lagi gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila. Ya, cukup lama gue jeda tidak mengupload podcast, nggak bikin podcast karena banyak sekali yang membuat gue nggak bisa itu bikin podcast kemarin-kemarin. Meskipun sudah terjadwalkan, gue sudah janjian sama orang yang akan menjadi narasumber atau temen gue ngobrol di podcast, tapi sayang sekali kadang-kadang kita tidak bisa menghindari, menolak kekuatan semesta yang ujung-ujungnya tidak mengizinkan. Ya, apa kabar kamu semua? Semoga kabar baik. Meskipun di awal April ini keadaan dunia secara umum dan di luar prediksi memburuk. Serem. Dan kalau gue flashback sedikit ke awal tahun, Indonesia khususnya memang sudah seperti ada warning ya. Kejadian banjir di Jakarta yang bikin repot semua orang Jakarta. Dan ada yang bilang, ini daerah ini gak pernah banjir, kok tahun 2020 kok bisa banjir? Ya, kalau direnungkan sepertinya kita harus kembali mengintrospeksi diri. Apakah kita pernah melakukan sesuatu yang salah? Apakah kita pernah berlebihan memperlakukan alam sehingga alam pun marah? Dan kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, merebaknya virus corona, di mana tema ini sebenarnya di bulan Januari akhir atau Februari awal kemarin gue udah bahas. Dan virusnya masih jauh, masih di China sana. Dan kita pikir gak akan masuk ke Indonesia dan menjadi epidemi lokal aja gitu di Wuhan, di China sana. Tetapi ternyata semua prediksi, semua pendapat ahli pun saat itu bilang kalau ini nggak akan masuk atau nggak akan nyebar semasif sekarang gitu. Tapi ternyata kalau gue ngobrol lagi kemarin dengan yang paham gitu ya, ada semacam mutasi dari si coronavirus itu sendiri. Di episode yang sebelum-sebelumnya gue sempat bahas kan kalau virus COVID-19 atau yang awal-awal disebut virus corona merupakan family dari, atau gini, induknya tuh sama gitu dengan MERS yang sempat merebak di Timur Tengah dan SARS yang sempat mewabah di Asia. Itu tuh lebih berbahaya MERS dan SARS sebetulnya menurut orang-orang kedokteran. Nah, di luar prediksi atau memang terjadi sesuatu yang di luar kendali manusia, coronavirus atau lebih tepatnya COVID-19 ini ternyata mengganas dan bisa menjangkiti lintas ras,
lintas teritori yang akhirnya merebak ke hampir seluruh penjuru bumi. Serem, dan semua terdampak, semua kena. Nggak cuma ekonomi, yang sudah sangat jelas ya, ancur-ancuran. Kalau kita ngeperhatiin berita tentang anjloknya saham lah, atau harga emas turun segala macam, batu bara juga seperti itu, minyak bumi juga jadi nggak ada harganya segala macam. Karena virus ini membuat kita manusia sama sekali tidak memungkinkan untuk beraktivitas seperti biasa. Pabrik-pabrik tidak bisa beroperasi karena ketika terjadi kerumunan orang dalam jumlah banyak, maka kemungkinan menyebarnya virus corona COVID-19 akan semakin mudah. Dan gue juga ngobrol serius banget dengan Dr. Ardi yang sampai saat ini, kita belum bikin lagi kolaborasi podcast nih, karena beliau ini menjadi garda terdepan loh guys dalam menghadapi virus corona di kotanya. Banyak cerita yang gue denger, gue dapet dari Dr. Ardi, dan gue jadi kebawa greget kesel gitu ya, karena masalah ini menjadi sangat kompleks ketika pemerintah kemudian masyarakat tidak bisa bersinergi serius sesuai harapan mereka yang berkecimpung 100% di penanganan wabah ini. Ya banyak hal lah, misalnya aja nih yang sering kita lihat di TV beritanya, kalau banyak rumah sakit yang kekurangan alat pelindung diri. Banyak rumah sakit yang mengeluhkan kalau sulit mendapatkan APD, susah juga dapetin masker, sanitizer, dan lain-lain. Karena di satu pihak ada oknum-oknum, di satu pihak ada orang-orang goblok. Gue males bilang oknum, kesel. Ya, karena ada sebagian orang-orang goblok yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka menimbun, lalu menjual dengan harga tinggi segala macam. Mereka nggak mikir, kita ini berpacu dengan kematian sebetulnya. Kok masih bisa nyari-nyari peluang, nyari-nyari duit di tengah atau di atas mayat saudaranya sendiri. Mereka sekarat. Banyak dokter yang menangani pasien yang sudah kena corona juga bahkan terpapar dan akhirnya meninggal. Ini nyawa-nyawa mereka ini berharga loh. Gak bisa kita anggap remeh. Itu sudah jalannya, itu sudah waktunya mereka meninggal, itu sudah resikonya. Oh tidak. Sebagai manusia berpikir, sebetulnya hal-hal seperti ini bisa dicegah. Kan kita sebetulnya bisa prepare pada saat virus ini masih berada di China. Negara-negara luar China semestinya bersiap-siap untuk hal terburuk. Oke, kalaupun misalnya virus itu tidak menyebar ke negara lain ya bagus. Tetapi kan ketika akhirnya virus ini menjadi pandemi yang meluas ke negara lain, menyebar melalui perpindahan orang dari satu negara ke negara lain yang tidak terkontrol, akhirnya ujung-ujungnya kita yang kelabakan sendiri. Ada hikmah sih memang di balik musibah luar biasa, musibah global ini. Jadi terkuak, mana sih orang yang benar, mana sih orang yang gak punya hati cari untung di tengah musibah, mana sih orang yang tanpa pamrih berbuat sesuatu, mana sih orang yang kerjaannya justru memprovokasi, menyebarkan hoax, mengadu domba, atau ada anggapan selama ini kalau China itu negatif di mata orang-orang. Tapi kan sekarang jadi bukti gimana mereka bisa menghandle dan menghentikan penyebaran virusnya, dan mereka berhasil. Amerika yang kita tahu dengan selalu sombong menganggap diri sebagai negara terkuat, sekarang kelabakan. Kasusnya bahkan melebihi yang terjadi di Wuhan. Gue sih ngelihatnya ini menjadi bukti kalau kekuatan universe ini memang tidak bisa dibendung. Sama seperti bencana alam, misalnya tsunami, ataupun misalnya erupsi gunung meletus yang menimbulkan korban jiwa yang banyak sekali, ataupun gempa misalnya. Kekuatan virus corona ini gue pikir sama dahsyatnya seperti itu. Bahkan menurut gue sih lebih dahsyat dari bencana alam yang bisa aja hanya terjadi lokal gitu. Virus ini bergerak. Virus ini tidak bergerak sendiri. Dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa melintas samudra gitu ya, batas negara. Justru yang menjadi jembatan penyebarannya adalah manusia. Jadi buat gue ini adalah semacam unjuk kekuatan dari semesta kalau, hey, lu yang selama ini ngerusak lingkungan, ngerusak alam, sampai hancur-hancuran, gue bisa ngasih pelajaran ke kalian semua, wahai manusia. Dan
ya buktinya seperti sekarang. Banyak yang jadi korban. Dan salah satu yang paling bikin gedek ini adalah ketika peraturan dibuat untuk misalnya stay di rumah, karantina, atau yang lebih keren mereka ada beberapa negara yang melakukan lockdown. Coba deh manusia-manusia yang udah banyak ngelakuin salah pada alam semesta ini, coba deh dengerin orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang lebih paham kalau perpindahan kalian dari satu tempat ke tempat lain ini adalah menjadi salah satu faktor terbesar menyebarnya virus dengan mudah. Tahun 2020 ini gue rasa menakutkan, suram, entah seperti apa. Wabah ini akan cepat berakhir seperti yang terjadi di China, entah juga karena penanganan negara kita misalnya atau negara-negara lain yang belum siap, apakah bisa menyamai apa yang sudah dilakukan oleh China. You are listening to Podcast Nostalgia. When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Oh, it's you, sweet baby. Lying here alone, I'm dreaming, my mind keeps wandering, my thoughts are only you, wandering through the memories in my mind. How could love so real have turned so empty? I just keep wondering why. Will I ever find the love we shared together, you and I? Masih bareng gue, Chandra Atmaja di podcast Nostalgia. Dan thank you, gue sih selalu pengen bilang makasih ke kalian yang terus bareng-bareng di sini di podcast Nostalgia yang kerasa udah lebih dari 50 episode ya. Butuh konsistensi, ya meskipun kalau berbicara target masih ada yang belum tercapai sih dari misi gue di podcast ini. Tapi yang gue jangan putus asa juga kali. Teruslah
berjalan ya, meskipun tertatih-tatih gitu kalau kata Semi Simorangkir. Your side, right by your side. Berbicara tahun 2020 ini, diri gue sendiri menjadi tahun yang juga gak mudah sih. Permasalahan yang terjadi di 2019 belum serta-merta berakhir dan masih bisa berulang di tahun 2020 ini. Dan gue harus siap menghadapi itu. Tapi setidaknya pengalaman di tahun lalu ini bisa jadi basic yang bisa membantu gue untuk terus struggle sih di 2020 ini. Ya, masalah pribadi juga masalah yang menjadi masalah kita bersama gitu ya. Seperti bagaimana menghadapi virus COVID-19. Satu hal yang gue pengen ungkapin, yang bikin gue greget banget, kadang kesel perhatiinnya adalah coba kamu yang memang merantau, stay di Jakarta, lalu pemerintah menghimbau untuk diam di rumah, ya entah itu kosan, kontrakan, atau apartemen, terserah apapun itu, yang penting itu tempat tinggal kamu. Coba jangan karena mentang-mentang pemerintah ngasih libur, terus kalian mudik. Please, pakai otaknya. Libur yang dikasih pemerintah sekarang ini bukan libur holiday yang tidak ada kejadian apa-apa, tetapi kalian libur atau bekerja dari rumah karena memang ada masalah. Harus dibilang lagi masalahnya apa, dan harus dijelasin kalau pergerakan kalian ke kampung halaman bisa menjadi penyebab semakin bertambahnya jumlah penderita atau mereka yang kena corona. Ya mungkin kamu bilang, enggak, gue sehat kok. Hey, emang udah diperiksa? Kan belum tentu. Kan belum jelas juga kalau kamu benar-benar sehat kan? Buktinya sekarang kasusnya berlipat ganda. Udah sampai nyebar ke hampir seluruh Pulau Jawa. Itu kenapa? Karena orang-orang ngeyel, orang-orang yang susah dibilang diem di rumah, maksa nyuri-nyuri, pergi. Tapi gak heran sih, karena karakter, gue jadi balik lagi ke karakter masyarakat kita yang keras kepala sih, egois, pengen menang sendiri, gimana gua kumaha aing, atau mungkin ada pemikiran, umur kan Tuhan yang punya kuasa, kalau waktunya mati ya mati. Hey, ini masalahnya virus. Kalau misalnya kamu yang mati, serah, itu kan pilihan kamu. Tapi dengan tidak mematuhinya larangan untuk bepergian, kamu itu bisa menulari orang lain. Sekali lagi, yang punya prinsip, ya kalau mati mati aja. Ya kalau kamu sendiri yang mati, terserah. Gue malah bersyukur sih, orang-orang yang ngeyel seperti ini mati duluan. Beneran, sebel soalnya. Tapi coba mikir, jangan egois. Efek dari kengeyelan lu ini adalah orang lain yang tidak bersalah jadi ikut mati gara-gara lu. Mikir. Sorry, baru kali ini gue podcast dengan penuh emosi ya karena gue bosen dan kesel gitu. Gimana sih caranya gue bisa punya andil untuk lu diem gitu. Otaknya pakai atau gak ada otak. Susah. Nggak bisa dibilang juga ini permasalahan negara berkembang sih. Karena kalau kita melihat kasus Italia sendiri, di mana negara mereka lebih maju ya, akhirnya kena keribetan sendiri gitu. Karena masyarakatnya pada awalnya menganggap sepele dan taunya meledak, yang mati banyak. Minimal kita kan bisa mencontoh atau melihat pelajaran dari negara lain yang kecolongan. Masa kita udah dikasih contoh, tapi tetap celaka, tetap jatuh ke lubang yang sama? Ya sorry. Kalau gue bilang bodoh sih. Bukan cuma masyarakatnya yang ngeyel sih, tapi ada beberapa orang yang diberi wewenang terkait penanganan wabah ini juga tampaknya santai-santai dan dibilang tidak serius, ya entah juga sih. Setidaknya kalau mereka menunjukkan usaha yang lebih ya kelihatan kan. Yang bisa diharapin sekarang adalah tindakan nyata sih. Sebisa kita, apa yang bisa kita lakuin. Dan gue sih kadang terharu ya melihat banyak partisipasi dari masyarakat yang otaknya dipakai, yang hatinya dipakai, kayak ngumpulin dana atau bikin alat pelindung diri, konveksi-konveksi yang dengan sukarela membuat, kemudian ngasih barang-barang itu ke rumah sakit yang membutuhkan. Di mana sebetulnya itu adalah tugas dari pemerintah. Capek gue. Oh my god.
Semoga kejadian luar biasa ini, sejarah yang kelam ini, atau bahkan gue sempat berpikir ini adalah bentuk perang dunia ketiga dalam dimensi lain. Sepertinya iya. Ya, semoga semua ini cepat berakhir. Semoga kita manusia bisa saling support, bisa lebih sadar lagi, dipakai lagi otaknya, nggak egois, mikirin sesama, mikirin alam juga, sehingga kedepannya semesta ini tidak akan semarah atau sengamuk di tahun 2020 ini ya. Sedih sih, campur kesel juga. Tapi hidup harus terus dilanjutkan. Kita punya masalah pribadi masing-masing, dan sekarang kita sama-sama punya masalah besar. Ya sudah, yuk lanjutkan hidup bersama-sama. Gue Chandra Atmaja, tutup dulu episode kali ini. See you next week. Bye-bye.